Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kabid, Pembimas, dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, serta Ibu Ketua DWP Persatuan Jawa Tengah dan Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan inayahnya hingga hari ini kita bisa melalui rapat kerja mulai dari hari Minggu hingga hari ini dengan keadaan sehat dan mendapatkan hasil yang maksimal. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Hadiri yang kami hormati, sebelum kita mulai acara penutupan pada siang hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebagai bentuk pelaporan atas kegiatan rapat kerja wilayah ini, kami minta kepada Bapak Imam Tobroni agar berkenan untuk maju ke depan menyampaikan hasil laporan pleno kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak Imam Tobroni untuk berkenan maju ke depan, dan kepada Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mohon berkenan untuk menempatkan diri. Pada Bapak Kakanwil berkenan untuk tetap di tempat. Dilanjutkan untuk perkenan Bapak memberikan sambutan sekaligus berkenan menutup secara resmi kegiatan Rakerwil tahun 2023 pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, sumalhamdulillah, wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Inspektur Wilayah 4 pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga dalam kapasitas beliau selaku pelaksana tugas Sekretaris Inspektorat Jenderal. Dan hari ini juga beliau hadir mewakili Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia yang beliau masih berada di Saudi bersama Gusmen untuk persiapan haji. Yang saya hormati, sebelum itu Pak Kastolan mohon izin, saya tentu sangat yang paling happy saya kira ketika Bapak yang hadir di ruangan ini. Karena kemarin teman-teman se-Jawa Tengah itu agak kecewa Pak dengan saya. Karena waktu PKN itu kenapa Pak Kakanwil nggak bisa jadi juara 1. Padahal support teman-teman itu luar biasa. Gitu. Jadi saya ini dewangi teman-teman se-Jawa Tengah. Karena memang proyek perubahan kita ada di Jawa Tengah. Dan ketika Bapak yang hadir di sini dan kemudian teman-teman ini mengikuti arahan dari Bapak bagaimana Bapak mengelola pekerjaan, tugas, kewenangan, tanggung jawab di Kementerian Agama, teman-teman saya kira sudah terjawab kerisauan itu. Memang yang layak nomor 1 ya Pak Kastolan. Gitu ya. Jadi ya saya sedang belajar dan kita semua sedang belajar, mudah-mudahan lah kita nanti bisa sehebat beliau ini. Dan kita doakan bersama Pak Kastolan selalu sehat walafiat, sehat lahir dan batin, diberikan kekuatan, kemampuan untuk terus memberikan pengabdian terbaik untuk Kementerian Agama, bangsa dan negara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Kabak, para Kabid,
Pembimas, para kepala kemenang kabupaten kota, unsur dari teman-teman madrasah, jabatan-jabatan fungsional yang saya hormati, ibu-ibu Dharma Wanita. Kita telah melaksanakan rapat kerja wilayah ini, di mana tentu kalau hanya bicara tentang pelaksanaan DIPA 2023 atau evaluasi DIPA 2022, mungkin tidak perlu harus ada rapat kerja. Karena toh pekerjaan yang ada di DIPA 2023 itu bahkan sudah ada petunjuk operasionalnya. Bagaimana itu mesti kita jalankan. Tetapi kita tahu bersama bahwa pekerjaan yang ditugaskan kepada kita, utamanya yang ada di DIPA dan juga tentu yang ada di luar DIPA, itu berhadapan dengan kondisi, dengan lingkungan strategis yang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Di Jawa Tengah tentu sedikit saya bergurau agak berbeda dengan yang dihadapi di Jawa Pinggir, karena kita Jawa Tengah tentu berbeda. Maka selain bagaimana kita mengevaluasi apa yang kita lakukan tahun kemarin dan kita mempersiapkan sekaligus sudah memulai melaksanakan apa yang kita lakukan di tahun 2023 ini, Raker ini lebih kepada memperkuat konsolidasi kita. Dengan kita menyelenggarakan kegiatan semacam ini, dan saya berterima kasih Pak Kabak, panitia dan semua Bapak Ibu semuanya yang sudah terselenggara dengan baik, saya menyampaikan terima kasih, rasa hormat, penghargaan yang setinggi-tingginya. Inilah cara kita mengelola tugas, inilah cara kita memberi warna pada tugas kita, memberi rasa pada tugas kita. Harapannya dengan penyelenggaraan yang sungguh-sungguh dari kemarin kita serius, kita fokus terus saling mengingatkan agar marwah dari rapat kerja wilayah ini terjaga, kita makin kuat soliditas kita. Yang sering kali kita sebut sebagai bergerak dalam satu komando, itu kita fokus pada program prioritas Kementerian Agama yang sudah menjadi perintah harian Menteri Agama. Bagaimana agar program Kementerian Agama itu menjadi fokus dari semua, menjadi tempat cantolan, muara akhir dari segala kegiatan kita. Yang pasti di Jawa Tengah akan kita kelola secara majeng. Bukan saja hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari besok harus lebih baik dari hari ini, tapi juga bagaimana kita kelola secara moderat, akuntabel, jernih, dan ngayomi. Dengan penyelenggaraan kegiatan semacam ini, tentu kita berharap akan menguatkan spirit kita, bahwa kita ini punya kesempatan untuk memberi warna, memberi rasa pada DIPA yang notabene bisa jadi sama saja, DIPA Kanwil 1 dengan Kanwil yang lain sama, DIPA Kemenak 1 dengan Kemenak yang lain sama. Tetapi dengan kita melakukan kegiatan yang memperkuat konsolidasi ini, kita punya inspirasi untuk memberikan spirit untuk efektivitas kerja kita. Yang ketiga, dengan kita menyelenggarakan kegiatan ini harapannya akan muncul kesadaran bahwa kita ini punya power yang besar. Soal potensi, soal kesempatan, perangkat kita ini enggak kurang-kurang. Maka bagaimana dengan kita mengkonsolidasikan diri melalui rapat kerja wilayah ini, sumber daya yang kita punya, sumber daya manusia yang se-Jawa Tengah tidak kurang dari 25.000 orang pegawai negeri sipil, belum yang P3K. Kita punya anggaran yang cukup besar, bahkan tidak hanya di Jawa Tengah, karena mungkin Jawa Tengah juga penyangga nasional. Secara nasional, anggaran kita mungkin sekarang ranking 3 atau ranking 4 nasional. Maka tidak aneh kalau kemudian resiko terhadap kemungkinan bias, kemungkinan penyelewengan di dalam kita berkinerja itu memang tinggi, karena memang anggaran kita ini menjadi salah satu anggaran tertinggi dibanding kementerian dan lembaga yang lain. Maka tadi kita ikuti bersama dan saya minta ini jadi perhatian kita semua. Bagaimana trading influence yang tadi disebut tinggi, kemudian integritas terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi kemarin Pak Kastulan izin Pak Inspektur saya laporkan pada Gusmen, ada 19 kontraktor yang terutama di madrasah ini yang menurut saya kondisinya tidak baik dan saya berharap ini tidak lagi ditugaskan di Jawa Tengah.
Ini ya kita senang dapat fasilitas bagus, tapi kita senep juga karena ini saya tahu teman-teman kepala madrasah harus jungkir balik nggak karu-karuan untuk menyelamatkan ini. Dan alhamdulillah saya terima kasih teman-teman semua, Pak Kepala Kemenak yang terus mengawal dari awal itu. Ini niru ilmunya Irjen sehingga sampai akhir tahun selesai tidak ada persoalan yang berarti. Meskipun yang masih ada kadang-kadang yang ngancem-ngancem itu jendelanya belum dibayar itu, mau saya copot itu. Tapi insya Allah ini bisa diselesaikan di lapangan dengan baik. Ini integritas barang jasa, termasuk anggaran itu sendiri, penggunaan anggaran sendiri yang risiko korupsinya itu sangat tinggi. Jadi kita tidak sedang bicara terjadi korupsi yang tinggi, tapi ini risikonya kalau kita tidak hati-hati risikonya sangat tinggi. Dan kita bersyukur meskipun mungkin juga belum sempurna pengelolaan SDM kita secara nasional itu risiko penyelewengannya dinilai rendah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari itu maka saya ingin memberikan catatan. Apa yang selama ini sering merepotkan kita dan sesungguhnya tidak perlu harus terjadi. Banyaknya persoalan di Jawa Tengah, tadi kita lihat bersama persoalan-persoalan terkait dengan tata kelola, ini diperiksa Irjen dan seringkali izin Pak Inspektur, diperiksa Irjen itu lebih ngedeg-degi daripada diperiksa BPK. Kami saat ini sedang diperiksa BPK, tapi masih bisa kita semayani. Silahkan di UIN dulu, nanti habis raker ini kita baru melanjutkan pemeriksaan BPK. Ini tadi Pak Inspektur juga sampaikan itu. Temuan kita tidak terlalu banyak dan ini pasti hasil kerja teman-teman semua di lapangan. Saya ucapkan terima kasih itu. Tetapi yang tadi ada dumas, ada macam-macam tadi, itu lebih banyak ke penyelewengan yang sifatnya asusila. Asusila, sorry saya salah memenggal katanya. Dan ini Pak Inspektur setiap kali pelantikan pejabat, setiap kali saya datang di daerah ini yang selalu saya ingatkan. Pelecehan seksual masih saja terjadi. Ayo kita jaga semuanya, lembaga-lembaga pendidikan kita terutama, termasuk di dalamnya tentu yang swasta, termasuk di dalamnya pesantren dan sebagainya, menjadi tempat yang aman dan sehat bagi tumbuh kembangnya anak-anak. Perselingkuhan, nikah siri, pelakunya ada, bahkan yang memfasilitasi ada. Ini sedang kita periksa juga ini, teman kita yang satu ini. Jadi dia nggak nikah siri, tapi temannya mau nikah siri. Dia bukan penghulu, yang unik kan dia bukan penghulu, tapi dia bisa menerbitkan surat nikah yang asli tapi palsu itu. Asli karena ngambil belangkonya KUA, palsu karena prosedur dan yang menandatangani tidak. Yang kayak gini nambah-nambahin pekerjaan kita. Ya, oleh karena itu saya nyuwun dengan segala hormat apa yang sudah ada ini terus kita jaga dengan baik. Persoalan-persoalan yang sering kali muncul harus jadi perhatian untuk tidak lagi muncul. Saya merasa mendapatkan pembenaran dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Inspektur. Sering yang saya sampaikan, berinovasi, berkreativitas, nggak usah takut salah. Jangan takut salah. Pastikan itu sekadar setingkat kalau toh terjadi itu kesalahan, bukan kejahatan, bukan kriminal. Jadi kira-kira kalau orang bayar instruktur senam itu kira-kira itu masuk kategori kriminal atau kemaksiatan atau apa. Tapi kalau itu masuk kategori kira-kira kesalahan ya nanti cari instruktur yang bayarannya tidak terlalu mahal. Misalnya yang seperti ini. Sehingga meskipun di dalam kode etik dan perilaku Kementerian Agama itu inovasi sudah tidak ada, tapi saya berharap ini tetap muncul, yakini tetap saja jalan. Pak Inspektur saya senang sekali karena Pak Inspektur pernah punya pengalaman di madrasah dan di lapangan kita tahu bersama madrasah-madrasah kita ini besar, ini antara lain itu prestasi atau apa sebutannya, bukan prestasi ya, dari kepala-kepala madrasah yang sedikit bergaya koboi. Jadi kalau kepala-kepala madrasahnya itu lurus saja, gitu madrasahnya yang nggak gede. Tapi kadang-kadang bergaya koboinya kebablasan sehingga ketangkep, kalau nggak ketangkep Irjen, ketangkepnya BPK. Bahkan ada yang sampai di kejaksaan, sampai di pengadilan. Nah ini harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Yang hadir di ruangan ini semuanya pimpinan, semuanya punya ruang untuk mengelola itu. Inovasi kadang-kadang bisa salah, bisa keliru, tetapi kalau kejahatan, kalau itu kriminal, kalau itu niat busuk, pastilah dari awal itu sudah jelas salahnya, jelas kelirunya.
Oleh karena itu, izin Pak Inspektur, tadi malam kita juga, kemarin malam kita menghadirkan motivator, yang kita carikan motivator yang untuk ukuran Jawa Tengah ini sudah bagus karena banyak lembaga yang beliau dampingi dan berhasil. Setidaknya ada 2 hal saya kira yang bagian dari pelajaran selain soal yang kita dapat selama ini, bagaimana kita mengelola SDM kita, personal kita yang berintegritas. Yang antara lain bagaimana kemampuan kita di dalam menjaga hard skill kita, kerja keras kita, kesehatan kita. Bahkan ada edaran yang tadi disampaikan oleh Pak Akso tadi, dari Pak Sekjen, bagaimana kita harus tetap sehat. Karena kalau kita sakit, yang rugi bukan cuma keluarga kita. Kalau kita sakit, yang rugi bangsa dan negara. Maka agar nggak sakit gimana? Jangan lelah. Badan boleh lelah. Tenaga boleh kemudian menurun. Mata boleh ngantuk, tapi semangatnya nggak boleh lelah. Begitu semangatnya lelah, imunitasnya itu menurun. Kalau imunitas turun, bisa kemudian kita gampang sakit. Hard skill-nya harus dijaga. Yang kedua, soft skill-nya, kemampuannya. Kalau soal bagaimana mengelola pekerjaan secara umum manajerial, saya dengan Pak Kastolan ini beti lah, beda-beda tipis. Gitu. Tapi kalau sudah soal IT, saya kalah jauh lah dengan beliau. Nilai saya mungkin 4,5, nilai beliau 9,5. Untuk tidak mengatakan sempurna. Ini persoalan, banyak di antara kita. Ada teman yang tanya pada saya itu, Pak Kanwil kapan jadi eselon 1? Ya sepanjang bahasa asing saya nggak bagus, saya nggak akan ikut itu di eselon 1. Gimana bahasa Inggris saya masih belepotan, bahasa Arab saya masih belepotan. Mau jadi eselon 1, memalukan Kementerian Agama. Soft skill, kita sama-sama, ayo belajar semua. Pelantikan saya yang bareng dengan Pak Kastolan itu sudah 2,5 tahun yang lalu, hampir 3 tahun yang lalu. Ketika beliau dilantik sebagai kepala biro di UIN Jakarta, bareng dengan beliau. Yang tersisa tinggal 2 Pak Kastolan ya, yang tersisa, yang lain sudah pindah semua, sudah mutasi semua. Tinggal saya dengan Kakanwil Bali. Kalau Kakanwil Bali dipertahankan itu masuk akal. Karena WBBM. Kalau Kakanwil Jawa Tengah dipertahankan itu harus dicari alasannya gitu loh. Kenapa Kakanwil Jawa Tengah belum dipindah-pindah gitu? Yang lain sudah pindah semua, Pak Kastolan sudah pindah itu loh. Ya, kalau kemudian hard skill, soft skill-nya, attitude-nya yang ketiga nggak bagus, ya ngapain dia harus duduk di situ? Kasih tugas yang lain gitu loh. Biar diurus oleh yang lebih baik. Izin teman-teman para kepala Kemenak. Kemarin saya ketemu dengan ibu-ibu ketika membuka raker Darwa Wanita, saya sampaikan ini pada calon-calon istri Kakanwil ini. Nanti ora wurungo yang jadi Kakanwil ya suami-suami penjenengan, ya bukan suami penjenengan masing-masing itu. Soal siapa orangnya itu gitu. Tapi pastilah 3 hal ini harus ada, hard skill-nya, soft skill-nya, attitudes-nya. Itu mesti ada di situ. Dan secara kelembagaan kemudian muncul di dalam bentuk layanan. Saya laporkan kepada Pak Inspektur, memang kita kemas Rakerwil ini dengan apa? Bukan mewah, megah. Sehingga Pak Gubernur datang, Pak Gubernur akan jangan main-main dengan Kanwil, jangan main-main dengan Kemenak. Kemenak itu udah orangnya kompak, kegiatannya rapi, acaranya menarik, isinya berkualitas, kerjanya tuntas gitu kan. Orang akan segan dengan kita. Gitu. Tapi yang lebih dari itu tentu layanannya. Bagaimana layanan kita? Kalau kemudian ini selesai begitu saja, ini uang rakyat yang kita pakai, kecuali rapat Dharma Wanita. Rapat Dharma Wanita pakai uangnya sendiri Pak Inspektur. Tidak kita izinkan untuk itu. Jadi ceritanya para kepala Kemenak ini hanya bisa pakai setengah kamar. Dia harus berbagi berdua dengan kepala Kemenak kabupaten lain. Tapi setelah saya cek ternyata mereka saling tukar Pak. Jadi Pak Kepala Kemenak Solo ini sekamar dengan Pak Kepala Kemenak Cilacap. Tapi karena istri beliau ada, akhirnya istri yang ditarik, satunya pindah. Ya, ini cara-cara. Saya kira ini hanya, kalau toh ini keliru, ini bukan kriminal. Ini bukan kejahatan, karena ibu-ibu membayar sendiri. Yang kriminal itu kalau ibu-ibu kemudian minta urunan ke madrasah. Nah ini jadi kriminal saya kira gitu. Jadi layanan kita, bagaimana kemudian ini sudah kita menggunakan anggaran DIPA yang relatif besar, maka layanan itu. Dan layanan itu setidaknya ada 2. Yang pertama adalah
memanusiakan manusia. Gitu. Saya sengaja menghindari kata manusiawi. Karena manusiawi seringkali menjadi alasan pemaaf kita untuk melakukan pelanggaran. Saya kemarin izin teman-teman, ini para kabid, para pembimas, Pak Kabak sudah tahu, kita ingin memulai, saya kira momentumnya ini Pak Kabak, UPG kita, unit pengendali gratifikasi kita harus mulai jalan. Gitu. Saya tadi ditanya Pak Inspektur, teman baiknya Pak Kanwil itu yang ada di ruangan ini berapa banyak? Gitu. Saya merasa ini semua teman baik saya. Nah kalau semua teman baik saya itu atas nama teman baik dan kemudian melakukan hal-hal yang kemudian bias, cenderung kepada gratifikasi, ayo ini bareng-bareng, ini mungkin momentumnya kita perbaiki bersama. Karena kadang-kadang teman baik ini ya nggak ngerti urusan gitu ya. Ini kalau nggak sulap sebenarnya saya ingin mencari siapa teman baik saya kemarin itu yang sebenarnya dia itu tenanan mau berbaik-baik dengan saya atau hanya mau basa-basi saja. Jadi saya laporkan Pak Inspektur, beberapa itu saya kembalikan. Ya nggak semua saya kembalikan, tapi sing kebangetan saya kembalikan, yang aneh-aneh saya kembalikan. Gitu. Bahkan ada 2 orang kepala Kemenak datang bareng ke ruangan saya. Siap, Pak Inspektur, mohon maaf. Gitu. Ini kalau teman baik, ya baik Pak, wong kenal baik gitu. Dan dua-duanya ngasih amplop ke saya, di ruang kerja saya. Saya mungkin cari ini di barisan mana gitu ya. Apa di barisan ini, apa di barisan ini. Pokoknya adalah orangnya gitu. Saya pikir itu, ini niat tenan ke yo ijen-ijen gitu ya. Berarti kan orang bareng-bareng gini kan jadi nggak enak gitu. Mau saya terima kok bareng-bareng gitu ya. Enggak saya terima kayaknya kok tebel gitu kan gitu. Sudahlah ini orangnya ada di sini kok. Sudahlah. Ini karena agak sulap jadi saya itu ngelihat ke sana kan nggak begitu jelas ya. Tapi yang jelas ada di antara meja kosong sama meja belakang itu salah satu ada orangnya di situ. Cari lagi yang satu ada di mana itu, apa ya di situ, di mana. Saya nggak ngarang yang saya katakan gitu ya kita. Ada yang saya kembalikan malam-malam itu lewat gerdu satpam, ada yang saya kembalikan langsung, ada yang ini. Ya. Begini maksud saya, jangan kemudian alasan manusiawi kemudian membuat kita sembrono. Gitu. Tadi Pak Inspektur mengatakan yang sudah ya sudah, ayo ke depan kita perbaiki dengan baik. Karena kita tentu ingin ini menjadi lebih baik. Yang memanusiakan manusia, yang menghargai, yang memandang harkat kemanusiaan. Kemudian yang kedua, upayakan itu, pelayanan kita itu menjadi pelayanan yang membahagiakan, yang mudah. Mohon izin Pak Kepala Kemenak Kota Semarang. Mana Pak Kepala Kemenak Kota Semarang? Saya kan pernah datang di Gunung Pati ya, di KUA yang sudah revitalisasi. Saya sering kasih contoh itu. Begitu selesai karena kebetulan di situ tanahnya merah, tanah di luar itu tanah merah. Kalau hujan becek begitu. Di depan itu ditulis masuk kantor alas kaki harap dilepas. Ini terjadi, ini saya sampaikan agar tidak terjadi tempat lain dan begitu saya sampaikan itu ya saat itu juga dilepas itu. Itu pasti tidak membahagiakan. Meskipun kemudian kalau kantor itu kotor, kita juga yang repot. Pasti dengan itu. Nah mestinya teman-temannya Pak Kabak ini yang lebih pengertian itu. Karpet merah yang kita siapkan di depan di lorong yang menuju ruang Kakanwil itu disiapkan buat tamu. Gitu. Tapi ya banyak saja itu pegawai termasuk cleaning service-nya sendiri itu ya. Itu dengan tanpa dosa gitu ya. Lewat di situ sudah sepatunya, sandalnya basah gitu. Sampai kemudian berhari-hari saya ikuti, ini siapa ini pelakunya ini? Saya ikuti itu arahnya itu. Ternyata masuknya ke ruang kerja saya dan ruang kerja Pak Kabak. Jadi tertuduhnya kalau enggak saya ya Pak Kabak. Gitu. Tapi toilet kita ada di dalam gitu loh. Enggak mungkin saya dan Pak Kabak. Tinggal yang ada di depan di situ. Ono Mas Budi, ono Mas Adi, ono Mbak Wilut, ono Agus gitu. Ya sudah tinggal orang-orang ini aja itu yang nanti. Jadi kadang kita nggak open. Itu kita siapkan untuk tamu, bukan untuk yang lain. Kita siapkan untuk tamu. Jadi yang untuk tamu kita siapkan sebaik-baiknya. Jadi yang mudah dan yang sederhana dalam arti yang mudah dan yang membahagiakan.
ini teman-teman sekalian, dengan konsolidasi melalui rapat kerja ini, maka harapannya kemudian kerja kita yang sedemikian banyak, kemarin saya laporkan ke Pak Sekjen, yang rutin saja sudah begitu, tambahannya sudah sebanyak itu ratusan kegiatan tambahan. Jadi pastikan 70% selesai di bulan Juli itu benar-benar tercapai. Dan saya senang dengan apa yang dilakukan, meskipun ini sebenarnya salah ucap oleh Pak Kabid PD Pontren, sekarang beliau sedang mengikuti diklat di Jakarta, itu 75%. Jadi beliau sering cerita ke lingkungannya itu bukan 70%, 75%. Itu kita isi ketularan orde baru di sini. Gitu. Jadi kalau dari atas 70% sampai di kecamatan itu sudah 100% gitu. Dulu kan begitu ya, ini yang tua-tua kan ngalami yang kayak gitu. Itu. Ini mesti direncanakan dengan baik, hampir semua ajuan kegiatan para kabid, pembimas saya setujui semua. Pak Kanwil besok acara di sini, iya. Ini nanti Tibondoto ini mana yang didatangi ya nanti lihat sikonya. Karena nggak mungkin kita urut sehari satu pekerjaan, nggak selesai. 70% pasti tidak tercapai. Sehari boleh 3, 4, 5, 6 kegiatan, silahkan jalan bareng. Kalau perlu habiskan anggaran di bulan Juli, nggak apa-apa. Kalau 100% habiskan, ya nggak mungkin lah ya. Belanja pegawai pasti nggak bisa. Di luar belanja pegawai. Tinggal nanti akhir tahun itu acaranya senam sama makan-makan tadi, makan telo, makan apa tadi itu. Tapi kalau ini nggak segera kita ambil langkah teman-teman sekalian, pastilah kita ada masalah. Karena capaian hari ini mestinya kita sudah 20% minimal. Tapi di Kanwil saja angkanya masih kurang dari 10%. Ini PR besar. Maka saya berharap setelah ini jangan istirahat. Setelah ini justru gasnya yang dipol kayak itu. Dengan bekal-bekal apa yang sudah kita dapatkan di sini, ke depan kemudian kita jalankan lebih baik lagi. Demikian Bapak dan Ibu, beberapa catatan saya tentang penyelenggaraan ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita, soliditas kita jaga bersama, terus kita lakukan perbaikan-perbaikan ke depan, sehingga ke depan makin baik lagi. Kita jadikan jabatan yang ada pada kita ini menjadi jalan untuk pelayanan kepada masyarakat, dan bukan sebaliknya. Saatnya lah kita bercerita kepada generasi kita dan generasi di masa depan, bahwa kita yang dipercaya saat ini membuat suatu kinerja yang baik, yang bisa diteladani bahkan diteruskan di masa-masa yang akan datang. Atas segala kekurangan di dalam penyelenggaraan kegiatan ini, tentu saya yang paling bertanggung jawab, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doa saya kepada Bapak Ibu semuanya, dalam perjalanan menuju daerah masing-masing, ke kediaman masing-masing, selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan keluarga dan kolega kerja kita di masing-masing daerah, dan terus berkinerja dengan baik. Jangan lelah mencintai Republik kita, jangan lelah mencintai Kementerian Agama. Jangan lelah, mudah-mudahan jadi berkah. Teman-teman sekalian, seizin panjenengan semua dan mohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapat kerja kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah saya nyatakan resmi ditutup. Terima kasih, kita akhiri bersama untuk yang muslim dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kakanwil, semoga menjadi motivasi untuk kita ke depannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai bentuk syukur dan permohonan agar kegiatan Rakerwil kali ini membawa berkah dan memberikan banyak dampak positif bagi kinerja kita, marilah bersama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Alim MPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita rapatkan, kita rencanakan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari bersama saya berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yunafa'mah yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yang baili jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wa khatimil lima sabaq wa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Allahumma malikil mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, dengan limpahan kasih sayang-Mu ya Allah, pada saat ini para pejabat di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota telah selesai melaksanakan kegiatan rapat kerja wilayah dan berjalan dengan tertib, lancar dan selamat. Untuk itu ya Allah, perkenankanlah kami memohon dan berdoa kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, berkahilah kami sehingga kami mampu melaksanakan apa yang telah kami rencanakan dalam rapat kerja ini, sehingga apa yang kami perbuat mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara kami. Bimbinglah kami agar senantiasa pada jalan-Mu yang lurus, untuk mampu meneruskan perjuangan para pendahulu kami, demi mewujudkan cita-cita bersama, menuju masyarakat aman, damai, sejahtera lahir dan batin, yang bersatu dalam perbedaan, serta berbeda dalam persatuan, di dalam kerangka negara Republik Indonesia tercinta. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, kokohkan persatuan dan kesatuan kami, hindarkan kami dari fitnah, permusuhan dan perpecahan, sehingga terbangun persamaan visi, misi, dan langkah kami dalam mengabdi dan memberikan pelayan kepada masyarakat melalui Kementerian Agama. Ya Allah, kami menyadari bahwa kami makhluk yang lemah, hina, tiada punya daya kekuatan aba-aba tanpa kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, bukan jalan yang Engkau murkai lagi sesat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin dan para pendahulu kami. Terimalah amal mereka, karena Engkau Maha Mengampun, lagi Maha Mengetahui. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masyir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, usai sudah rangkaian acara kita selama 3 hari ini. Untuk mengakhiri acara ini, marilah bersama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran. Mohon maaf atas kesalahan kami selaku pembawa acara. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sebelum meninggalkan tempat berkenan untuk berfoto bersama Bapak Kakanwil. Enggak. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Untuk selanjutnya kepada Ibu Ketua DWP Provinsi Jawa Tengah bersama Ibu Ketua DWP Kabupaten Kota. Nanti setelah ini berkenan untuk berfoto bersama. Mungkin bisa formasinya.